Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Jendri Fani Parinding bersama dengan teman saya Nopin akan membahas tentang perkembangan atau perluasan gereja mula-mula. Ya, bagian yang pertama yaitu gereja mula-mula, di mana ada berbagai pandangan mengenai berdirinya gereja mula-mula pada saat itu, seperti gereja merupakan umat perjanjian Allah dan orang-orang yang percaya pada janji Allah kepada Adam. Ada juga yang berpendapat bahwa gereja dimulai pada waktu Kristus di dunia, tetapi berdasarkan pengakuan bahwa murid-murid Yesus adalah inti gereja, maka dapat kita ketahui bahwa gereja belum nyata sampai pada kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ya, sebenarnya gereja dimulai 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, dapat diperkirakan tahun 30-34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya, di mana Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, gereja secara resmi dimulai. Pada saat itu 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus memilih untuk mengikut Kristus dengan cara dibaptiskan. Ya, dapat kita ketahui bahwa petobat-petobat pertama kepada kekristenan adalah orang-orang Yahudi dan penganut-penganut Yudaisme. Dan gereja yaitu persekutuan orang-orang yang mengaku ketuhanan Yesus Kristus yang berpusat di Yerusalem. Karena itu, kekristenan pada mulanya dipandang sebagai sekte Yahudi sama seperti orang-orang Farisi, Saduki, dan Eseni. Namun, dapat kita ketahui juga bahwa apa yang dikhotbahkan para rasul pada saat itu berbeda secara radikal dari apa yang diajarkan oleh kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Ya, Yesus diberitakan sebagai Mesias atau juru selamat orang Yahudi, yaitu raja yang diurapi, yang telah dinubuatkan kedatangannya untuk menggenapi hukum Taurat dan mendirikan perjanjian baru yang berdasarkan pada kematiannya. Saul yang kemudian dikenal sebagai Paulus dari Tarsus mengambil tindakan untuk memusnahkan jalan itu, sebelum ia sendiri akhirnya menjadi penganut Kristus yang sangat gigih. Ya, periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus dan lain-lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga bertobatnya Kaisar Konstantinus I pada tahun 325. Pada periode ini gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik. Tetapi para bapa gereja mulai menulis tulisan-tulisan kekristenan yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermunculan diatasi. Tidak lama setelah hari Pentakosta, pintu gereja terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Kemudian Rasul Petrus berkhotbah kepada rumah tangga Cornelius yang bukanlah orang Yahudi, dan mereka juga menerima Roh Kudus. Kemudian Rasul Paulus memberitakan Injil di seluruh dunia, Greko sampai Romawi, sampai ke Roma sendiri, dan bahkan sampai ke Spanyol. Ya, bagian yang kedua yaitu perluasan gereja mula-mula. Dapat kita ketahui bahwa perluasan gereja mula-mula bertolak dari daerah Palestina sampai ke Syria, di mana dikatakan bahwa dari sanalah Injil dibawa ke daerah-daerah di sebelah barat, timur, dan selatan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perluasan gereja mula-mula, di mana yang pertama yaitu sebelah barat Palestina, di mana pada saat itu Paulus dan sejumlah orang-orang lain membawakan Injil ke daerah-daerah di sebelah barat Palestina. Salah satu pusat penginjilan yang utama
adalah kota Antioquia, di mana pada saat itu jemaat Antioquia sebagai alat untuk membawa Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Ya, bagian yang kedua yaitu Syria Timur. Di Syria Timur dan Mesopotamia, pusat dari kekristenan adalah Edessa. Selama abad kedua, kota Edessa ini merupakan negara merdeka yang kecil. Pada tahun 179, Raja Edessa masuk Kristen sehingga dikatakan bahwa Edessa adalah kota pertama Kristen. Addai adalah seorang pekabar Injil di sebelah timur Edessa. Ya, bagian yang ketiga yaitu sebelah selatan. Sekitar tahun 180 sesudah Masehi dikatakan bahwa agama Kristen telah tersebar di daerah yang membentang dari Galia di barat sampai di Arabia Selatan dan Persia di timur. Dapat kita ketahui juga bahwa orang-orang Kristen paling banyak terdapat di Mesopotamia Utara, Syria, Asia Kecil, dan Afrika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nupin. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Jen Rifani Parinding yang membahas tentang perkembangan perluasan gereja mula-mula. Di sini saya akan membahas tentang organisasi gereja mula-mula dan tata ibadah gereja mula-mula. Berbicara tentang organisasi, secara umum organisasi adalah suatu kumpulan atau wadah sekelompok orang yang bekerja sama yang berstruktur untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang diinginkan. Di sini membahas tentang organisasi gereja mula-mula. Maka dibentuknya organisasi mula-mula karena adanya tujuan yang diinginkan, yaitu tujuan untuk memperluas gereja pada saat itu. Nah, gereja mula-mula dipimpin oleh para rasul, tapi di sini kita tidak berbicara tentang rasul yang diutus Tuhan Yesus atau mereka yang sudah melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi para rasul di sini adalah utusan untuk pekabaran Injil seperti pendeta, pastor, dan pekabaran Injil lainnya. Nah, di sini mereka tidak melihat kebangkitan Yesus sama sekali, tetapi mereka mengabarkan Injil karena mereka percaya terhadap Alkitab. Kita juga tahu di dalam jemaat selain ada pendeta, pastor, dan lainnya, ada penatua yang dipilih dari jemaat untuk mengamati perkembangan jemaat. Di sini mereka bertugas untuk mengamati apa saja yang harus dikerjakan di dalam jemaat atau apa saja yang dibutuhkan jemaat. Penatua atau pejabat yang dipilih dari jemaat yaitu mereka yang memiliki tugas seharian seperti mengamati keuangan dalam jemaat dan membentuk organisasi untuk perluasan pekerja yang akan atau rencana kerja yang dikerjakan di dalam gereja. Pada gereja mula-mula juga tidak ada perbedaan antara para pelayan dalam gereja. Mereka menganggap bahwa mereka itu sama-sama pekerja yang ingin memberitakan Injil dan kebenaran firman Tuhan. Tetapi setelah tahun 100-an semuanya berubah karena penilik jemaat menganggap bahwa pelayan lainnya itu di bawah mereka, atau menganggap bahwa pelayan lainnya itu suruhan. Mereka dapat memerintah pelayan lain yang dianggap di bawah mereka.
membahas tentang organisasi, maka di sini kita juga akan membahas tentang tata ibadah gereja mula-mula yang bertujuan untuk perkembangan gereja pada saat itu. Nah, di sini kita membahas tentang tata ibadah gereja mula-mula, yaitu ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu seperti yang dilakukan jemaat saat ini. Dan di dalam ibadah mereka itu mencakup tentang pembacaan firman Allah, khotbah, doa, dan puji-pujian. Di dalam jemaat mula-mula juga banyak perayaan yang dilakukan jemaat. Dan yang terakhir, baptisan dilaksanakan berbeda dari yang lainnya, karena baptisan tidak berada di dalam tata ibadah, melainkan di luar ibadah. Berarti baptisan ini dilaksanakan tersendiri di luar ibadah dan tidak ada di dalam tata ibadah. Terima kasih.